Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita, di mana saya memberikan judul renungan pada kali ini yaitu Rancangan Tuhanlah yang terbaik. Sebagai manusia tentu kita terbiasa membuat rancangan, rencana, planning untuk menjalani hidup kita agar kita mencapai satu tujuan. Jadi rancangan dibuat untuk mencapai tujuan yang tentu diinginkan. Dan tujuan ini tentu adalah tujuan yang dianggap baik bagi setiap orang yang merencanakan atau merancangkan rancangan itu. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan ini, terkadang apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan justru tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita mau. Terkadang rancangan kita justru gagal, terkadang rancangan kita justru membawa kita kepada satu ketidakbaikan. Tetapi pada kali ini kita akan merefleksikan atau kita akan sedikit berkaca kepada satu pribadi yang pada hakikatnya sudah terlebih dahulu memberikan atau membuat rancangan hidup bagi kita sebagai manusia. Maka pada kali ini memang saya ingin berfokus kepada rancangan Tuhan. Yang kita yakini sebagai orang beriman, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Mari kita renungkan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murab. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Kemudian firman Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat banyak menerima janji Tuhan. Dan janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah janji yang manis. Tetapi pada kenyataannya bangsa Israel juga mengalami satu kebosanan dalam menantikan penggenapan janji. Maka berulang kali mereka juga jatuh untuk menantikan janji itu. Mereka berpaling dari Tuhan. Bayangkan selama 40 tahun mereka di padang gurun, dan juga selama 70 tahun mereka harus berada di pembuangan. Dan seolah-olah penderitaan mereka tidak pernah berhenti-berhenti. Tetapi Allah masih terus berjanji buat mereka. Kalau hal itu terjadi bagi kita, kepada kita, Tuhan berjanji
bahwa Dia akan memberikan hal yang baik buat kita, tetapi kenyataannya dalam proses ini tidak kunjung-kunjung membuat kita melihat terwujudnya janji itu. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap berpegang atau apakah kita akan tetap mengatakan rancangan Tuhan yang terbaik? Mungkin kita sebagai manusia akan berkata, Tuhan itu tidak sungguh-sungguh memberikan janji. Tuhan mengingkari janjinya. Tuhan bukanlah Tuhan yang setia pada janjinya. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Tetapi mari kita sebagai orang percaya di mana kita sudah belajar firman, kita perlu menegaskan di dalam hati bahwa apapun yang terjadi, rancangan Tuhanlah yang terbaik. Kata rancangan dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata masafah. Nah, kata masafah ini sesungguhnya diartikan pikiran, ide, gagasan. Jadi ketika kita membaca ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi teks ini sesungguhnya dapat berbunyi, sebab pikiranku bukanlah pikiranmu. Atau lebih sederhananya lagi, pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita manusia. Apa yang Tuhan pikirkan bagi kita itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan untuk kita. Lantas pertanyaannya, siapa yang lebih baik dalam memikirkan kehidupan kita? Diri kita atau Tuhan yang lebih baik dalam hal ini? Artinya bahwa memang Tuhan dengan tegas berkata bahwa sesungguhnya pikiran Allah, pikiran Tuhan itu tidak sama dengan pikiran kita. Maka di dalam perjanjian baru ada ayat yang mengatakan, ada yang berbunyi seperti ini, hendaklah engkau sehati sepikir. Artinya bila memang terjadi perbedaan pikiran, maka salah satu harus mau menyelaraskan pikiran itu kepada yang dianggap memiliki pikiran yang baik dan benar. Nah, dalam hal ini kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, hendaklah pikiran kita sepikir dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kita jangan membuat pikiran-pikiran yang lain di luar apa yang sudah seharusnya itu terjadi ketika Allah sudah terlebih dahulu memikirkan atau merancangkan hal kehidupan kita. Tetapi faktanya manusia selalu memikirkan cara yang instan atau cara yang mudah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai yang namanya sukses. Ketika orang memiliki masalah, dia akan memikirkan cara untuk keluar dari masalahnya. Dan selalu cara yang dipikirkan adalah cara yang seolah-olah mudah. Nah, oleh karena itu kita perlu juga menyadari bahwa kita sebagai manusia ini adalah manusia yang tidak suka dengan proses yang lama atau ribet. Kita pinginnya instan, punya masalah pinginnya segera selesai, Tapi kenyataannya untuk menyelesaikan masalah ada proses, ada waktu yang harus ditempuh untuk menyelesaikan yang namanya masalah. Untuk mencapai sukses pun, setiap orang punya definisi sendiri tentang sukses. Untuk mencapai sukses pun ada proses. Tetapi memang faktanya manusia selalu memikirkan cara yang instan atau yang mudah. Dan tentu ini berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan. Ini terlihat dari proses bangsa Israel yang
kalau kita berada di zaman itu, mungkin kita pun juga bisa ikut-ikutan seperti mereka. Di mana seharusnya ketika bangsa Israel dari Mesir mereka ke tanah Kanaan, mereka seharusnya tidak perlu 40 tahun ada di padang gurun. Ada jalan yang langsung aksesnya ke Kanaan. Tetapi mengapa Allah membawa mereka ke sana, ke padang gurun? Allah ingin memproses orang Israel. Bagaimana dengan kita? Seringkali pertanyaan yang sering terlontar dari mulut kita saat kita dalam keadaan yang sulit, kita mungkin akan mengatakan, Tuhan, di mana rancanganmu yang katanya indah itu? Mana Tuhan rancanganmu yang indah? Dalam pengkhotbah dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Semua akan indah pada waktunya. Pertanyaan selanjutnya, kapan Tuhan akan indah itu? Kok lama Tuhan? Kok seperti ini? Itu karena pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Bukan berarti saya punya pikiran yang selaras dengan Tuhan. Saya belajar. Dari mana saya harus belajar? Firman Tuhan, Alkitab. Sesungguhnya Alkitab kaya dalam menyatakan pikiran-pikiran Tuhan. Maka perlu setiap hari kita baca Alkitab, berdoa. Lalu Bapak Ibu, terdapat juga bahwa kata jalan, kalimat jalanku bukanlah jalanmu. Nah, kata jalan dalam bahasa Inggris, ya, di dalam terjemahan lain itu ditulis way atau path, yang artinya jalan, ya, yang artinya sebuah jalan yang kecil, ya, jalan setapak, jalan yang hanya bisa dilalui oleh segelintir orang, yang bahkan kendaraan atau motor besar, truk nggak bisa lewat jalan ini, nggak sembarangan, karena kecil, khusus. Maka Bapak Ibu, saya mengatakan begini, saya mengartikannya begini. Ketika Tuhan katakan bahwa jalanku bukanlah jalanmu, artinya kita sudah Tuhan sediakan jalan yang khusus, jalan yang istimewa untuk kita jalani. Maka kita jangan buat jalan kita sendiri. Jalan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ada proses, ada pengalaman demi pengalaman. Tetapi hal yang perlu ditekankan adalah bahwa jalan yang Tuhan berikan, Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu adalah jalan yang khusus, yang istimewa untuk Bapak Ibu jalani selama Bapak Ibu hidup di dunia ini. Dan jalan itu punya tujuan supaya Bapak Ibu mengenal Tuhan, hidup selamat. Kalau kita tidak mengenali jalan-jalannya Tuhan, maka kita tidak akan memiliki pengalaman perjalanan iman bersama Tuhan. Maka saya sering merenung atau berpikir, orang-orang yang tua, yang punya umur yang lebih tua dari saya, lanjut usia, mereka yang sudah lama mengikut Tuhan, mereka yang setia ikut Tuhan Yesus, mereka punya pengalaman perjalanan iman yang nilainya, yang harganya tidak terkatakan. Terkadang jemaat bersaksi, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan mereka lalui, mereka lewati. Tentu ini adalah pengalaman perjalanan iman bersama Tuhan. Lantas ada efek dari seseorang yang tidak mengenali jalannya Tuhan. Efeknya orang tersebut akan sulit untuk mengaminkan setiap janji-janjinya Tuhan. Ketika firman berkata, engkau pasti Tuhan tolong, pertolongan Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan juga berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Orang yang tidak kenal jalan Tuhan,
dia sulit, dia akan sukar untuk mengaminkan perkataan firman. Mungkin dia akan mempertanyakan, masa, nggak mungkin, itu bohong. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dengar firman, ketika kita baca Alkitab, mampukah kita mengaminkan setiap perkataan firman tersebut? Atau justru kita mengabaikan? Atau justru kita tidak mempercayai? Atau justru kita mengatakan ini bohong? Jika kita berada dalam keadaan sesulit apapun itu, marilah kita belajar untuk menemukan maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan keadaan tersebut terjadi dalam hidup ini. Nah, maka kita perlu waktu merenungkan apa yang terjadi, merenung di bawah kaki Tuhan. Kita merenung, Tuhan, apa maksudmu mengizinkan ini? Sehingga ketika kita tahu maksud tujuan Tuhan, kita akan muncul perasaan syukur, perasaan yang meluap-luap mengatakan Tuhan itu baik. Ini toh maksud Tuhan. Aku baru tahu. Tuhan, terima kasih. Maka hal ini juga dapat memicu kita memiliki prinsip dan pemahaman bahwa rancangan Tuhan, bahwa pikiran Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, orang percaya. Ayat 8 di mana dikatakan di sana bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 8 ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mengatur Tuhan. Kitalah yang harus ikut aturan Tuhan. Maka kita setiap hari diajar, diminta untuk taat. Taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, taat terhadap apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sekali lagi, rancangan dan jalan Tuhan bagi setiap orang itu berbeda. Itu spesial. Maka saya tidak bisa memilih untuk berjalan sesuai rancangan orang lain yang sudah Tuhan tetapkan. Saya hanya bisa berjalan dalam rancangan yang Tuhan tetapkan untuk saya. Tapi saya secara manusia, di sini saya punya juga kehendak untuk berjalan di jalannya saya sendiri, dalam pikiran saya. Ya. Namun tentu kita sebagai orang percaya, hidup kita perlu selaras dengan pikiran dan rancangan Tuhan. Teruslah berdoa untuk mengenal rancangannya Tuhan dan jalannya Tuhan. Terus berdoa. Ya, memang terlihat sedikit susah. Karena disitulah iman kita diuji. Keyakinan kita diuji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan jawaban-jawaban doa atas pergumulan kita. Misal kita sudah berdoa 5 tahun, kemudian masuk di tahun ke-6, kita merasa gak mungkin Tuhan jawab. Tetapi justru Tuhan ingin jawab itu di tahun ke-6. Tetapi ketika kita mau masuk di tahun ke-6 mendoakan, kita akhirnya mundur. Karena apa? Kita tidak kuat. Kita menyerah. Kita menganggap Tuhan gak jawab doa. Kita mundur. Padahal di tahun yang ke-6 itulah Tuhan mau jawab doa kita. Maka teruslah berdoa. Karena kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan jawaban-jawaban doa atas pergumulan kita. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Pada suatu ketika ada seorang anak yang sedang bermain kapal-kapalan, kapal kecil di pinggir danau. Dia memainkan kapal itu, tetapi lambat laun arus dari danau itu, angin juga
mendorong atau membawa kapal ini semakin menuju ke tengah. Menangislah anak ini dengan tangisan yang keras dan didengar oleh bapak-bapak waktu itu, seorang bapak. Bapak ini bertanya, "Nak, ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Pak, kapal saya mau ke tengah." Lalu si bapak mengambil batu dan melempar batu itu ke arah kapal tersebut. Dia lempar terus dengan batu. Anak ini marah. "Pak, kenapa Bapak lempari kapal saya dengan batu?" Tetapi bapak itu tidak menghiraukan. Terus melempar. Dan akhirnya kapal tersebut semakin mendekat ke tepi danau. Dan akhirnya anak itu bisa mengambil kapal itu. Berkat lemparan batu bapak itu, ada gelombang atau hasil percikan air yang mendorong kembali kapal itu untuk kembali ke tepian. Dan anak itu mulai mengerti, bapak ini bukan mau menghancurkan kapalku, tetapi bapak ini justru mau mengambilkan kapalku dengan cara melempari kapal dengan batu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita terkadang juga tidak mengerti kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan izinkan ini bagi saya. Tetapi ketika kita sudah mengerti bahwa ada maksud Tuhan, ada rancangan yang indah, yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita, kita baru katakan, "Tuhan, Engkau baik." Bapak Ibu, satu hal juga yang perlu Bapak Ibu yakini, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja atas hidup kita. Mari pada kali ini kita memahami firman ini, bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik. Amin, firman Tuhan.